Dalam sebuah video yang diunggah oleh Kang Deddy Mulyadi di media sosial pribadinya, ia kembali menyuarakan sikap tegasnya yang tak biasa di kalangan pejabat menolak menggelar rapat dinas di hotel-hotel berbintang. Hari ini banyak orang bertanya, Kang Deddy kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar kabupaten kota. Kabupaten kotanya ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian siapakah sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Fiskalnya sangat rendah, bagaimana pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai. Bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget tuh sama ibu bupatinya, kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah 5 bulan tidak bisa dibayar. Karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Menurut Gubernur Jawa Barat yang dikenal ceplos-ceplos ini, anggaran pemerintah seharusnya diprioritaskan untuk memperbaiki kondisi dasar masyarakat, bukan untuk kenyamanan para pejabat yang hanya berlangsung beberapa jam. Jawa Barat ini luas, Mas. Ada kabupaten yang fiskalnya tinggi, ada juga yang rendah banget. Bahkan buat bayar tunjangan pegawai aja nggak mampu. Masa iya uang yang seharusnya buat bangun sekolah atau puskesmas malah dipakai nginep di hotel bintang 3? Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat kota. Kenapa kesenjangannya? Saya contoh ya. Kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya gali pasir, alamnya rusak, jalannya rusak. Gali batu, alamnya rusak, jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak, jalannya rusak. Pendapatannya ya segitu-gitu juga, ditambah nggak pernah jujur ngitung pendapatan pajak. Tetapi di pusat kota yang hotelnya banyak, mereka mendapatkan uang itu relatif besar dengan turis segala macam, itu tinggi. Setelah itu tidak ada kerusakan apapun. Beda dengan orang desa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi, mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel Melati. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini ya sudah, namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget, rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran, minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar, BPJS-nya belum kebayar, masa kita mau buangin duit? Nah, untuk itu saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Dan saya pun mengajak para bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat yang belum kaya-kaya amat, ia ngeluh-ngeluh ke saya karena dana fiskal daerahnya rendah, yuk kita efisien. Jangan dulu berpesta kita di atas derita. Karena apa? Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu, ya kan? Apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu seringkali SPJ-nya, pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan realisasinya yang digunakan. Kamar 5, ya kan, yang dipakai 3, tahulah, makan 10, ya kan, yang dipakai 7, dan itu yang terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mengefisienkan anggaran negara ini, khususnya para bupati wali kota di seluruh Jawa Barat, khususnya Pemprov Jabar, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat dan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Jangan buang uang di satu daerah ke tempat lain, buanglah uang di tempat daerah itu berada, karena rakyat kita berkeringat bayar pajak ingin daerahnya maju. Kang Deddy memberi contoh Kabupaten Pangandaran, di mana bupatinya sampai menangis karena tunjangan pegawai belum dibayarkan selama 5 bulan. Dia sudah ke Jakarta, kemana-mana cari solusi. Tapi kalau kita masih senang-senang rapat di hotel, itu namanya pesta di atas penderitaan. Lanjutnya, tak hanya soal anggaran, Kang Deddy juga menyoroti ketimpangan antara kota dan desa. Di desa, orang gali pasir, tebang pohon, rusak alam demi dapat pendapatan. Tapi di kota, tinggal buka hotel, dapat duit tanpa ada yang rusak. Masa iya uang dari desa dibawa ke kota buat bayar AC hotel? Lebih tajam lagi, ia membongkar praktik manipulasi dalam laporan keuangan rapat di hotel. Yang dipakai 3 kamar, dilaporin 5, yang makan 7 orang, dilaporin 10. Ini kebiasaan buruk yang harus dihentikan. Di akhir videonya, Kang Deddy mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk menahan diri dan fokus pada efisiensi. Yuk, kita hemat dulu. Jangan dulu berpesta, kita benahi jalan, sekolah, irigasi, toilet. Banyak rakyat kita yang belum punya toilet.
Masa kita masih mikirin sarapan hotel bintang 5? Dengan gaya khasnya yang merakyat, Kang Deddy menutup video tersebut dengan satu kalimat pamungkas. Jangan buang uang dari rakyat kecil untuk kenyamanan yang mewah. Karena tugas kita adalah menyelesaikan penderitaan, bukan menikmati jabatan. Sikap keras kepala atau kepedulian sejati? Publik mungkin terbelah, tapi satu hal pasti, Kang Deddy sedang mengajak kita berpikir ulang. Uang negara itu milik rakyat, bukan milik pejabat. Hari ini banyak orang bertanya, Kang Deddy kenapa sih kekeh nggak mau rapat di hotel-hotel untuk para pejabatnya dan para pegawainya? Kita tahu ya, Provinsi Jawa Barat itu terhampar kabupaten kota. Kabupaten kotanya ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian siapakah sih yang harus mendapat perhatian utama di Jawa Barat itu adalah daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah. Fiskalnya sangat rendah, bagaimana? Pendapatan daerahnya kecil, habis untuk gaji pegawai. Bahkan Kabupaten Pangandaran kasihan banget tuh sama ibu bupatinya, kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah 5 bulan tidak bisa dibayar karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Ibu bupatinya sudah ke Jakarta kemana-mana untuk cari solusi, dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan. Nah, problemnya apa? Tidak boleh terjadi kesenjangan antara daerah dengan pusat kota. Kenapa kesenjangannya? Saya contoh ya. Kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya gali pasir, alamnya rusak, jalannya rusak. Gali batu, alamnya rusak, jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak, jalannya rusak. Pendapatannya ya segitu-gitu juga, ditambah nggak pernah jujur tuh ngitung pendapatan pajaknya. Tetapi di pusat kota yang hotelnya banyak, mereka mendapatkan uang itu relatif besar dengan turis segala macam, itu tinggi. Setelah itu tidak ada kerusakan apapun. Beda dengan orang desa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kabupaten-kabupaten yang fiskalnya rendah, yang sekolahnya masih pada jelek, irigasinya jelek, jalan-jalannya jelek, puskesmasnya jelek, kemudian BPJS-nya belum terbayar, kemudian sanitasi lingkungannya masih buruk, kemudian apalagi tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, kemiskinannya tinggi, rakyatnya terlibat pinjol, kemudian bank emok, dan berbagai ragam lagi, mau uang yang dikumpul-kumpulin dari pajak itu dibuat untuk kegiatan rapat-rapat di hotel di kota besar. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Karena rata-rata pejabat nggak mau rapat di hotel Melati. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, pemerintah ini ya sudah, namanya rapat bisa di kantor saja. Uang-uang yang biasa dibelanjakan di hotel-hotel berbintang itu dan di pusat kota itu kita gunakan untuk bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, bangun puskesmas, bangun saat kita di toilet hotel bintang 5, toiletnya keren banget, rakyat kita banyak yang nggak punya toilet. Nah, ini cara saya untuk mengefisienkan anggaran, minimal bisa menyelesaikan problem-problem kecil di masyarakat. Jawa Barat 360 miliar, BPJS-nya belum kebayar, masa kita mau buangin duit? Nah, untuk itu saya mohon maaf menjadi gubernur yang kekeh pada sikap-sikap saya demi kebaikan masyarakat. Dan saya pun mengajak para bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat yang belum kaya-kaya amat, yang ngeluh-ngeluh ke saya karena dana fiskal daerahnya rendah, yuk kita efisien. Jangan dulu berpesta kita di atas derita. Karena apa? Saya ini pengalaman lah, tahu kalau rapat-rapat di hotel itu, ya kan? Apa sih yang terjadi oleh kita? Penyelenggara rapatnya itu seringkali SPJ-nya, pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan realisasinya yang digunakan. Kamar 5, ya kan, yang dipakai 3, tahulah, makan 10, ya kan, yang dipakai 7, kan itu yang terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mengefisienkan anggaran negara ini, khususnya para bupati wali kota di seluruh Jawa Barat, khususnya Pemprov Jabar, untuk kepentingan rakyat Jawa Barat dan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Jangan buang uang di satu daerah ke tempat lain, buanglah uang di tempat daerah itu berada, karena rakyat kita berkeringat bayar pajak, ingin daerahnya maju. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Kang Deddy Mulyadi di media sosial pribadinya, ia kembali menyuarakan sikap tegasnya yang tak biasa di kalangan pejabat menolak menggelar rapat dinas di hotel-hotel berbintang. Hari ini banyak yang nanya ke saya, Kang Deddy, kenapa sih kekeh banget nggak mau rapat di hotel? Buka Kang Deddy dalam videonya yang kini ramai diperbincangkan publik. Menurut Gubernur Jawa Barat yang dikenal ceplos-ceplos ini, anggaran pemerintah seharusnya diprioritaskan untuk memperbaiki kondisi dasar masyarakat, bukan untuk kenyamanan para pejabat yang hanya berlangsung beberapa jam. Jawa Barat ini luas, Mas. Ada kabupaten yang fiskalnya tinggi, ada juga yang rendah banget. Bahkan buat bayar tunjangan pegawai aja nggak mampu. Masa iya uang yang seharusnya buat bangun sekolah atau puskesmas malah dipakai nginep di hotel bintang 3? Kang Deddy memberi contoh Kabupaten Pangandaran, di mana bupatinya sampai menangis karena tunjangan pegawai belum dibayarkan selama 5 bulan. Dia sudah ke Jakarta, kemana-mana cari solusi. Tapi kalau kita masih senang-senang rapat di hotel, itu namanya pesta di atas penderitaan. Lanjutnya, tak hanya soal anggaran,
Kang Deddy juga menyoroti ketimpangan antara kota dan desa. Di desa, orang gali pasir, tebang pohon, rusak alam, demi dapat pendapatan. Tapi di kota, tinggal buka hotel, dapat duit tanpa ada yang rusak. Masa iya uang dari desa dibawa ke kota buat bayar AC hotel? Lebih tajam lagi, ia membongkar praktik manipulasi dalam laporan keuangan rapat di hotel. Yang dipakai 3 kamar, dilaporin 5. Yang makan 7 orang, dilaporin 10. Ini kebiasaan buruk yang harus dihentikan. Di akhir videonya, Kang Deddy mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk menahan diri dan fokus pada efisiensi. Yuk, kita hemat dulu. Jangan dulu berpesta, kita benahi jalan, sekolah, irigasi, toilet. Banyak rakyat kita yang belum punya toilet. Masa kita masih mikirin sarapan hotel bintang 5? Dengan gaya khasnya yang merakyat, Kang Deddy menutup video tersebut dengan satu kalimat pamungkas. Jangan buang uang dari rakyat kecil untuk kenyamanan yang mewah. Karena tugas kita adalah menyelesaikan penderitaan, bukan menikmati jabatan, sikap keras kepala, atau kepedulian sejati. Publik mungkin terbelah, tapi satu hal pasti, Kang Deddy sedang mengajak kita berpikir ulang. Uang negara itu milik rakyat, bukan milik pejabat.